Oke, kali ini gue bakal bahas casting dan tampak awal dari High and Low The Sengoku. Sebelumnya gue udah pernah buat video pembahasan lengkap mengenai High and Low The Sengoku. Nah kali ini gue bakal ingatkan lagi dengan singkat sekaligus ngebahas. Tagline film ini adalah Ken wa katana to nari, tenka wa yume to naru, yang artinya tinju menjadi pedang dan dunia menjadi mimpi. Intinya film ini yang tadinya soal tinju-tinjuan jadi pedang-pedangan. Kalau sebelumnya berlatar di dunia saat ini, sekarang masuki dunia mimpi di masa Sengoku, Jepang. Ada provinsi Suwa yang dulu tanahnya subur dan hijau, berubah menjadi gurun karena perang saudara. Karakter utama dari Suwa ada 4, yaitu Tsurugi Koiemon. Ya, Tsurugi Koiemon, yang diperankan oleh Ryota Katayose, yang akhirnya main di High and Low. Murakami Rikimaru yang diperankan oleh Yuria Seo dari orang-orangan Takarazuka. Hayato yang diperankan oleh Hayato Onozuka yang sebelumnya bermain sebagai Kirinji di Kuryu High and Low. Dan Kai yang diperankan oleh Uekiya Satoshi yang sebelumnya menjadi Kiyoshi, siswa Oyako. Dan inilah Suwakoku. Suwakoku apa Suwakuni? Ada provinsi Nogikuni, kota air yang subur di Muara. Di dalamnya ada karakter bernama Kamisuzaki Yusui yang diperankan oleh Mizumi Maito. Ya, orang-orang Takarazuka lagi. Himekawa Genryu yang diperankan oleh Itsuki Fujiwara yang sebelumnya berperan sebagai pemimpin Kamako. Himuro Reiji. Inashimizu Teto yang diperankan oleh Yuki Sakurai yang sebelumnya berperan sebagai Nishia, siswa baru susuran. Inilah Nogikuni. Sonmukuni, negeri api tempat para pejuang yang dilahirkan untuk bertarung. Karakternya ada Kamimiyaji Gembu yang diperankan oleh Riko Aoyama yang gue tunggu-tunggu dia main di High and Low. Dia dari grup The Rampage sama kayak Kazuma atau Fujio. Shirogane Soshio yang diperankan oleh Shohei Urakawa, yang bagi gue cocok jadi anak kelas 1 di Oyako nih. Gue kira dia yang main di Dots anjir. Dia dari The Rampage. Dan inilah Sonmukuni. Ada 2 negara lain, yaitu Yuankong dan Saga, yang belum di-reveal. Karena peperangan yang terjadi hanya antara 3 negara aja, yaitu Suwa, Nogi, dan Sonmu. Sisanya nggak ikutan. Di balik itu semua ada sosok villain yang diperankan oleh Ryohei Abe yang sebelumnya berperan sebagai Matoba Toshi di Cross dan Sakyo di High and Low. Villain ini bernama Janouchi Villain. Villain namanya villain. Gue ingetin ya, ini acara panggung bukan film. Acaranya di Teater Milanoza, Jepang, dari Senin 29 Januari 2024 sampai Minggu 25 Februari 2024. Gak tahu deh ini bakal visual atau manggung. Di kubu villain kayaknya tertulis lagi nih ada 2 nama di dekat Ryohei Abe, yang entahlah kenapa gak di-reveal. Apakah panggungnya bisa menampung ratusan orang? Karena kan judulnya perang besar. Menurut gua sih perangnya bakal di arena atraksi gitu, yang kemarin ada yang bawa bendera Mugen di situ. Nah, ada berita hot juga yang bakal gua sampaikan nih. Jadi baru-baru ini gua ngecek ada seorang YouTuber bernama Doyaharu. Dia ini dari Jepang dan dia seorang otaku dari LDH. Dia sampai bikin namanya itu, nama channelnya Doyaharu Channel LDH Otaku YouTuber. Nah, video dia ini udah banyak banget, 1,1 ribu. Dan salah satunya ternyata dia bikin video judulnya itu Marah dan apa gitu, gue lupa pokoknya. Dan gue kan sedikit bisa bahasa Jepang ya, sedikit banget, sedikit, bukan sampai sepuh banget gitu kayak wow lu debat sama gue lu, enggak. Jadi dia itu ngomong kayak ini apa sih, ini gak jelas, kayak dia marah-marah gitu kayak ini apa kok jadi pedang-pedangan, kok jadi era zaman dulu, hubungannya itu apa sama High and Low. Jadi dia ini di video itu marah-marah gitu kayak High and Low The Sengoku apaan sih gitu. Dan dia ini marah-marah juga kayak hubungannya sama High and Low tuh apa. Kalau emang pengen manggung perang-perangan Sengoku, ya jangan pakai nama High and Low gitu. Dan di komentar-komentarnya pun semua juga setuju sama dia, mayoritas. Kayak iya nih, ngapain sih pakai nama High and Low manggungnya? Kan ceritanya tentang Sengoku. Nah, menanggapi ini gue sedikit setuju, setengah setuju deh sama Doyaharu. Karena ya era Sengoku itu apa hubungannya sama High and Low. Tapi setelah ngebahas kemarin, kan gue dapat info tuh kalau siapa tuh yang tanggung jawab
Ya pokoknya tanggung jawab soal cerita panggung ini katanya bakal canon sama High and Low. Nah di video ini juga dia itu kayak kesel kenapa High and Low ngelakuin ini. Kayak aku jadi drama panggung, ini bukan yang diinginkan fans gitu. Bener juga sih, karena gue juga nggak ngarepin ada acara ini gitu. Tapi ya udahlah, gue mah penasaran aja sama High and Low. Kayak ini Norihisa Hiranuma mau ngapain sih? Kayak gue liatin mantau aja bos. Dan menurut kalian gimana nih tanggapannya? Kalian setuju nggak sama Doi Haru? Kalau gue sih setengah setuju. Ya kayak ngapain gitu bikin acara teater-teateran. Dan gue baca komen-komennya pun pedes banget gitu. Kayak ngapain join sama Takarazuka gitu. Kayak High and Low ini pukul-pukulan coy. Kenapa jadi pedang-pedangan? Sampai dia ngetik lagi si komentar ini. Gue lebih suka pukul-pukulan daripada pedang-pedangan. Ini bukan High and Low. Dan emang ya di video ini juga kayak nandes kak kayak apa nih kayak ini bukan High and Low gitu. Dan dia juga kayak bingung. Gue juga awalnya bingung sama, tapi setelah baca artikel ya gitu katanya canon dan bakal ada yang tanggung jawab. Jadi intinya dari video Doi Haru ini ada yang ngomong juga di komentar, ngapain pakai nama High and Low kalau ternyata sebuah acara panggung pedang-pedangan gitu. Nah menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Dan gue nggak nyangka juga sih gitu ternyata ada otaku yang sampai buka suara sepedes ini. Ya nggak apa-apa sih, dia jujur, bagus daripada nahan-nahan kayak gue ya kan. Biasa formalitas. Ya gue harap High and Low cepet-cepet kembali lah ke jalannya, ke Sword. Karena kan pada dasarnya ini High and Low series yang menceritakan tentang tinggi rendahnya politik gitu ya, kayak ekonomi, dan latarnya itu di Sword. Kalau di ceritanya Fujio itu kan Fujio dari bawah naik ke atas ke Teppen Oyako puncak. Dan adanya High and Low The World episode O itu juga kan menjadi perkenalan besar karakter Fujio. Kayak dia dapat nasihat dari kakeknya nih, kamu pasti bakal ketemu lawan yang lebih kuat dari kamu, tapi kalau kamu meninju sekerasnya kamu bakal melihat sesuatu. Nah lawan yang lebih kuatnya ini kan udah di reveal banget, ini udah kental banget, yaitu Rao Mario. Dan dari situ pasti Fujio bisa belajar sesuatu. Dan bener kan, Fujio temenan sama Rao dan dia bisa belajar dari situ. Intinya tuh dunia luas, pasti ada yang lebih kuat dari dia. Dan gue lupa lagi materi kakeknya. Pokoknya kakeknya Fujio ini seakan-akan nasehatin, tapi ngasih gambaran ke kita juga gitu, kalau Fujio ini kedepannya bakal kayak gimana. Murakami Rikimaru yang diperankan oleh Ryu ya. Ada dua negara lain, yaitu Yuangkong dan Saga. Anjir gue kemasukan nyamuk. Di balik itu semua ada sosok villain yang diperankan oleh Ryohei Abe yang sebelumnya berperan sebagai Matoba. Anjir nyamuk lagi. Fuck diem lah. Doi Haru Channel LDH apa sih namanya?